Kabar mengejutkan, Bambang Pamungkas kembali ke timnas Indonesia. Kira-kira jadi apa? Bukti Sintayong bikin timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia pertama di Asia Tenggara. PSSI akhirnya buka suara terkait pemain yang cedera saat latihan. Kepastian laga timnas Indonesia versus Tanzania dihitung ranking FIFA. Malaysia tak terima jika di Piala AFF timnas Indonesia menurunkan pemain pelapis. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI buka suara soal pemain Timnas Indonesia diduga cedera karena faktor lapangan. PSSI telah memberikan penjelasan mengenai cedera yang dialami beberapa pemain Timnas Indonesia saat latihan perdana menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan yang dipimpin oleh Sintayong dimulai pada Selasa, 28 Mei 2024, di lapangan BG Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun, latihan ini membawa kabar buruk. Yance Sayuri mengalami cedera dan harus menepi. Nathan Choeon juga cedera setelah berlari mengelilingi lapangan, dan langsung mendapat perawatan di tribun. Cedera yang dialami kedua pemain ini menjadi perbincangan di kalangan netizen. Mereka menduga bahwa cedera Yance dan Nathan disebabkan oleh kondisi lapangan yang kurang baik. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membantah bahwa cedera tersebut disebabkan oleh kondisi lapangan yang buruk. Perlu diketahui, lapangan latihan yang dekat dengan hotel adalah yang tersedia di Senayan karena Stadion Madia dipakai oleh Timnas Putri. Hari ini, latihan dilakukan di Madia, jelas Arya. Tidak ada pemain yang cedera karena lapangan, jadi jangan menyebarkan hoaks dan membesar-besarkan masalah ini. Pelatih juga ingin latihan ini terbuka, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar satu pertandingan uji coba sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Tanzania pada akhir pekan ini. Bukti Sintayong bikin timnas Indonesia menjadi tim Asia Tenggara yang lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong mungkin akan membawa timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, ada 7 tim dari Asia Tenggara yang lolos ke babak kedua: Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Namun, hanya timnas Indonesia yang berpeluang besar untuk melangkah ke babak ketiga. Hingga matchday keempat grup F, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Untuk lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan dari 2 pertandingan sisa di grup F. Sesuai jadwal, Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 di kandang sendiri. Mencari 3 poin dari 2 laga tersebut dianggap tidak terlalu sulit bagi timnas Indonesia. Selain bermain di kandang, performa skuad Garuda lebih kuat dibandingkan saat berlaga di Piala Asia 2023. Bagaimana dengan peluang tim Asia Tenggara lainnya? Hanya Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang masih memiliki peluang, meski tidak terlalu besar. Thailand berada di posisi ketiga grup C dengan 3 poin, tertinggal 3 poin dari Cina di posisi kedua. Thailand akan tersingkir jika kalah dari Cina pada 6 Juni 2024. Malaysia berada di posisi ketiga grup D dengan 6 poin, tertinggal 3 poin dari Kirgistan dan Oman. Malaysia akan tersingkir jika kalah dari Kirgistan pada 6 Juni 2024. Vietnam memiliki nasib lebih buruk. Meskipun memenangkan 2 laga terakhir melawan Filipina,
6 Juni 2024, dan Irak, 11 Juni 2024, Vietnam tetap tersingkir jika Indonesia menang melawan Irak atau Filipina. Apakah Shin Tae-yong akan membawa timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hal ini menarik untuk dinantikan. Laga Timnas Indonesia versus Tanzania, apakah dihitung ranking FIFA? Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Tanzania terdaftar dalam agenda resmi FIFA. Menurut laman FIFA, pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madia GBK, Jakarta, pada Kamis, 2 Juni 2024, dengan status laga uji coba. Namun, muncul pertanyaan apakah pertandingan ini akan dihitung dalam peringkat FIFA. FIFA Matchday baru akan dimulai pada 3 hingga 11 Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melihat pertandingan ini sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024. Shin Tae-yong ingin mengecek kondisi para pemain melalui pertandingan melawan Tanzania. Banyak pemain yang berlibur, baik dari Liga Eropa maupun Liga Indonesia, sehingga performa mereka mungkin menurun. Pertandingan ini cocok untuk melihat kondisi pemain, kata Shin Tae-yong. Selama ini, pertandingan yang tidak masuk hitungan peringkat FIFA biasanya dilakukan jika ada 3 pertandingan dalam jadwal FIFA Matchday. Setiap negara diminta memilih 2 dari 3 pertandingan tersebut yang masuk dalam perhitungan peringkat FIFA, sementara 1 pertandingan dilepas. Dalam kasus ini, Timnas Indonesia telah dipastikan memainkan 2 pertandingan di FIFA Matchday. Jadi, pertandingan melawan Tanzania yang berada di luar jadwal FIFA Matchday bisa dihitung dalam peringkat FIFA. Namun, poin yang didapat akan sangat kecil karena status pertandingan sebagai laga uji coba di luar jadwal FIFA Matchday. Contoh sebelumnya terjadi pada tahun 2024, sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia melakoni 3 pertandingan uji coba melawan Iran dan Libya. Satu-satunya pertandingan yang masuk hitungan peringkat FIFA adalah melawan Libya pada 5 Januari 2024, di mana Indonesia kalah 1-2 dan kehilangan hanya 2,07 poin. Pembaruan peringkat FIFA akan diumumkan setelah seluruh pertandingan di FIFA Matchday selesai, tepatnya pada 20 Juni 2024. Bambang Pamungkas kembali ke Timnas Indonesia. Bambang Pamungkas mengumumkan akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, tugas dan tanggung jawab barunya di skuad Garuda masih belum diketahui. Halo, saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke Timnas Indonesia sebagai, ujar Bambang dalam sebuah video singkat di Instastory Timnas Indonesia. BP, sapaan akrab Bambang, adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Legenda Persija Jakarta ini pernah membela Timnas Indonesia selama 14 tahun. Debut Bambang bersama Timnas Senior dimulai pada 2 Juli 1999 dalam laga persahabatan internasional melawan Lituania. Saat itu, Bambang yang baru berusia 18 tahun berhasil mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Selama karirnya, Bambang dikenal memiliki kemampuan sundulan bola yang luar biasa dan ketajaman di kotak penalti. Ia adalah salah satu pemegang rekor penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak di Timnas Indonesia, dengan 37 gol dari 85 penampilan. Pemain yang juga pernah bermain di Liga Malaysia bersama Selangor ini memutuskan pensiun dari Timnas Indonesia pada 1 April 2013. Meskipun pensiun dari Timnas, Bambang tetap berkarier di Persija hingga akhirnya gantung sepatu pada 2019. Setelah pensiun, Bambang pernah menjabat sebagai manajer Persija dan sering muncul di layar kaca sebagai komentator sepak bola, khususnya Liga 1. Malaysia tak terima Timnas Indonesia turunkan pemain lapis kedua di Piala AFF. Timnas Indonesia dikabarkan akan menurunkan skuad lapis kedua di ajang ASEAN Cup 2024, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF.
Keputusan ini menuai kritik, terutama dari media Malaysia. Alasan utama timnas Indonesia menurunkan pemain lapis kedua adalah karena mereka lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan ASEAN Cup. Media Malaysia menyampaikan kritik mereka melalui akun X OneFootballM, mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa ASEAN Cup adalah kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka dan mengkritik Indonesia yang dianggap meremehkan turnamen ini. Vietnam lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dan menjadi runner-up di AFC U23. Thailand lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan semifinal Asian Games. Namun mereka tetap tenang dan mengirimkan skuad utama ke Piala AFF. Bukannya baru bangkit sedikit sudah sombong, bilang pialanya Ciki, kurang bergengsi. Trofinya saja belum ada, tulis media Malaysia. Timnas Indonesia memiliki jadwal padat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang dianggap lebih penting untuk kemajuan sepak bola nasional. Pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 19 November, hanya beberapa hari sebelum pembukaan ASEAN Cup 2024. Akibat bentrokan jadwal ini, ada rencana untuk membentuk dua tim nasional Indonesia, satu untuk kualifikasi Piala Dunia dan satu lagi untuk ASEAN Cup. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sedang mempertimbangkan langkah ini agar timnas Indonesia tetap kompetitif di kedua turnamen tersebut. Tim yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia akan berisi pemain inti dan terbaik untuk menghadapi lawan-lawan kuat di fase ketiga. Sementara itu, tim di ASEAN Cup kemungkinan besar akan diisi oleh pemain muda dan cadangan yang memiliki potensi besar tetapi belum banyak diberi kesempatan bermain di tingkat internasional. Keputusan ini diharapkan menguntungkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. PSSI berharap dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda dan kurang berpengalaman di ASEAN Cup, mereka akan mendapatkan pengalaman berharga di level internasional, sementara tim utama fokus pada kualifikasi Piala Dunia.